Apakah kita pernah mengalami yang namanya insecure? Yah, tentu saja, pernah. Apakah insecure hal baik atau buruk? Bagaimana rasanya ketika insecure? Ketika kita melihat tetangga membeli mobil baru misalnya, tapi motor kita masih nunggak 3 bulan? Atau, di saat teman kita sudah menemukan pasangannya, sementara kita masih sendiri bertahun-tahun. Tentunya, kita pernah merasakan hal seperti itu. Lalu, insecure itu apa? Insecure adalah suatu perasaan tidak mampu, tidak merasa bisa, tidak cukup baik, ataupun kecemasan yang membuat seseorang merasa tidak aman dan tentram. Mungkin seperti itu cara menggambarkannya. Sementara itu, Atika Dian Aryana, dosen psikologi Universitas Airlangga, menyimpulkan bahwa insecure sebagai rasa tidak mampu, tidak aman, tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri hingga memicu ketakutan, kecemasan, atau emosi negatif sejenisnya. Insecure umum terjadi pada manusia, sebagai respon terhadap ekspektasi yang tidak terwujud, setelah melihat hal hebat dari orang lain. Meskipun begitu, bagi sebagian orang insecure terjadi secara berlebihan. Lalu, apakah insecure berbahaya? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Mengapa demikian? Karena istilah untuk insecure sendiri belum bisa dipastikan sebagai penyakit mental atau gangguan kejiwaan. Akhir-akhir ini kita sering membesar-besarkan istilah insecure ini. Itu dilakukan hanya untuk berlindung apabila keinginan kita tidak tercapai. Padahal seharusnya tidak demikian, karena dengan membesar-besarkan insecure, maka kita yang seharusnya tidak jatuh malah akan benar-benar terjatuh karena pikiran kita. Jika dilihat dari makna insecure, kita tahu satu hal, apakah insecure dengan anxiety disorder sama? Anxiety disorder adalah gangguan kejiwaan, yang mana penderitanya mengalami ketakutan dan kecemasan berlebih. Jadi, walaupun dua hal ini sepintas terlihat mirip, namun keduanya tidaklah sama. Insecure sendiri tidak terlalu merusak mental kita yang sebagaimana anxiety disorder. Namun kita seolah-olah menganggap kedua hal ini sama karena alasan sebelumnya. Mengapa orang-orang zaman sekarang banyak mengalami insecure yang berlebihan? Tentunya, tidak ada dari kita yang menginginkan hal ini terjadi. Namun saat ini, yang terjadi malah kebalikannya. Inilah yang menjadikan insecure berbahaya, karena ini dapat menjadikan bumerang negatif kepada diri kita sendiri lalu mengarahkan kita kepada penyakit mental yang sesungguhnya. Banyak dari kita tidak menyadari, kita menginginkan sesuatu yang besar untuk kehidupan kita, namun hal itu tidak diiringi dengan usaha yang sebanding. Dan di saat kita gagal, kita bersikap seolah-olah insecure dengan keadaan yang ada. Kita mempunyai ekspektasi yang tinggi, harapan yang tinggi, namun di saat gagal kita justru insecure. Bukankah itu tidak memiliki relasi yang baik sama sekali? Jika semakin sering kita menerapkan sikap seperti itu, maka semakin tidak pernah kita mencapai keinginan kita yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana cara kita bersikap ketika mengalami kegagalan? Jawabannya sederhana, jangan terburu-buru untuk insecure. Kenali apa yang menjadi penyebab kegagalan kita, benahi, dan evaluasi itu. Hal ini masih jarang dilakukan. Kita terlalu cepat mengambil keputusan dengan kalimat bahwa kita tidak bisa, tetapi tidak melakukan pembenahan dan evaluasi dari apa yang menjadi penyebab gagalnya kita terhadap sesuatu. Maka bandingkanlah usaha kita dengan ekspektasi kita, lalu benahi dan evaluasilah itu. Lalu jika cara sebelumnya tidak berhasil, apa yang harus kita lakukan? Perbaikilah ekspektasi kita. Tanyakan kepada diri kita apakah kita sudah berekspektasi di bidang yang sesuai dengan kita. Ekspektasi yang berlebihan justru akan merusak kesehatan mental kita. Jadi, kita harus mengenali siapa diri kita, apa bidang kita. Kita dilahirkan di dunia tentu tidak sama dengan yang lainnya. Setiap dari kita memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jika kita dilahirkan sebagai ikan, jangan pernah berekspektasi untuk terbang seperti burung. Kita tahu itu mustahil bukan? Jadi, sudahkah sesuai ekspektasi kita dengan bidangnya? Intinya, bagaimana kita menyikapi insecure ini? Sangat mudah. Sesungguhnya Tuhan menciptakan insecure dengan tujuan yang baik. Begini jabarannya. Sesungguhnya Tuhan menciptakan insecure ini dengan tujuan yang baik. Insecure adalah perasaan di mana kita menjadi minder dan sejenisnya bukan? Jadi insecure dibutuhkan untuk mengatasi perasaan kita yang terlalu pede akan sesuatu. Confident berlebihan dapat mengarahkan kita pada kesombongan dan keangkuhan.
Bukankah Tuhan membenci sifat yang seperti itu? Bukan hanya Tuhan, siapa juga yang mau berteman dengan orang angkuh? Maka, pakailah insecure untuk batasan agar kita sadar diri, jangan dihilangkan, dan jangan juga dilebih-lebihkan. Buang jauh-jauh mindset bahwa kita tidak bisa, dan kita tidak mampu. Semoga dengan ini kehidupan kita dapat berubah ke arah yang lebih baik. So, kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Moga-moga kehidupan kita lebih rapi dan terukur.